Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi hukum Kepler ya. Kemarin sudah sebenarnya, tapi karena nggak terlalu detail, saya coba mau bahas lagi yang agak detail. Hukum Kepler ya. Hukum Kepler ini ada tiga. Hukum Kepler 1, 2, 3. Hukum Kepler yang pertama itu mengatakan bahwa orbit-orbit planet, ya kita kalau ngomong hukum Kepler ini kaitannya dengan lintasan-lintasan planet di dalam mengelilingi matahari. Gitu ya. Hukum Kepler yang pertama, orbit-orbit planet dalam berevolusi mengelilingi matahari, bentuknya pasti elips dan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Nanti kita bahas lebih detail. Yang kedua, garis lurus yang menghubungkan matahari ke planet akan menyapu luasan yang sama dalam selang waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, nisbah. Nisbah itu perbandingan ya. Perbandingan atau rasio kuadrat skala revolusi. Apa itu kuadrat skala revolusi? Yaitu lamanya waktu yang diperlukan oleh planet dalam mengitari matahari untuk kembali ke titik semula, untuk skala revolusi. Nah, nisbah kuadrat skala revolusi dengan pangkat 3 dari setengah sumbu panjang orbit itu adalah tetapan, gitu ya. Kita bahas satu-satu. Ya. Yang pertama, orbit-orbit planet berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Oke, elips ya, saya gambarkan elips. Ini ya, ada elips. Kemudian elips itu punya dua titik fokus. Misalnya di sini dan di sini gitu ya. Ada dua titik fokus elips. Oh, di sini gitu misalnya. Dua titik fokus elips dan matahari. Ini mungkin nggak tepat-tepat sekali gambarnya, tapi harap dimaklumi ini kan cuma pakai tangan gambarnya ya. Pakai pulpen meskipun ini pakai apa namanya? Pakai HP gitu ya, tapi tetap gambarnya pakai tangan. Oke. Kalau ada kurang tempatnya dimaklumi. Orbit planet berbentuk elips, matahari tepat berada di titik fokusnya, salah satu titik fokusnya gitu. Misalkan matahari berada di gini, di sini kira ya. Ini matahari di sini, kemudian ada planet mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips itu. Gini ya, saya gambarnya. Ya misal planet ini bergeraknya ke arah sana misalnya. Ya muter sini ya, muter elips itu. Oke. Matahari berada di titik fokus elips, kemudian planet itu mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips ini. Elips itu apa tuh sebenarnya? Kalau ini sudah jelas ya, bahwa matahari di titik fokus, kemudian planet bergerak mengitari matahari berbentuk elips, ini sudah jelas. Kemudian yang belum jelas malah mungkin elipsnya itu sendiri. Meskipun konsep elips itu mungkin sudah dijelaskan di sekolah juga sudah ya mungkin ya. Tapi akan saya pertegas lagi gitu ya. Titik fokus itu apa? Titik fokus. Atau definisi elips dulu. Definisi elips itu apa? Elips, ini saya ngomong pakai kata-kata, nggak saya tulis, tapi kan nggak apa-apa ya, kalau misal belum jelas kan bisa diulangi lagi, diputar lagi videonya. Elips adalah himpunan titik-titik yang jumlahan jaraknya terhadap dua titik tetap adalah sama. Supaya jelas saya gambar di sini. Saya ulangi lagi. Elips adalah himpunan titik-titik yang jumlahan jaraknya terhadap dua titik tetap adalah sama. Oke. Misal ada dua titik tetap gitu. Ada dua titik tetap di sini dan di sini. Gitu. Kemudian kita putuskan ambil suatu titik sembarang di sini ya. Ambil titik satu di sana misal. Jumlahan jaraknya terhadap dua titik tetap itu maksudnya adalah jarak ini ditambah jarak ini. Gitu ya. Itu nanti akan sama dengan ketika kita ngambil titik yang lain gitu ya. Kita ambil titik yang lain, pilih yang jaraknya itu sama dengan ini ditambah ini. Misalnya ini ditambah ini gitu ya, misalnya. Ternyata jaraknya sama. Nah, titik-titik yang jaraknya sama terhadap ini dan ini dijumlahkan tadi ya. Ketika dihimpunkan semua itu bentuknya akan menjadi elips itu. Gitu, kira-kira gitu. Oke, supaya lebih enak saya gambar elips yang menggunakan ini aja ya. Semoga jelas ya. Saya menggunakan ini aja gambarnya. Oke.
misalnya gini ya. Kemudian ini titik fokusnya ada 2 di sini ya, dan di sini misal. Maka setiap titik yang ada di garis warna biru itu, entah dimanapun ya, itu maka jarak dari sini ke sini misal ditambah dengan dari sini ke sini, itu akan sama dengan dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini, akan juga sama dengan dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini, dan seterusnya. Oke, paham ya? Lihat ini, kita ambil jarak antar 2 titik tetap itu sekian ini. Kalau misalnya jaraknya semakin pendek, misalnya di sini dengan di sini kan lebih pendek ya daripada dari sini ke sini. Semakin pendek maka akan semakin cembung elips itu, dan semakin jauh ya maka dia akan semakin pipih elips itu. Untuk bilangan yang sama ya, misal sekian ditambah sekian ini ditambah sekian ini, itu kan suatu bilangan. Nah, dengan bilangan yang sama, kalau ini saya dekatkan titik fokusnya, maka nanti akan semakin cembung, dan ketika semakin jauh maka dia akan semakin pipih. Oke, kemudian elips itu punya yang namanya eksentrisitas. Semakin cembung, eksentrisitasnya semakin kecil. Semakin pipih, eksentrisitasnya akan semakin besar gitu. Dan eksentrisitas minimum itu adalah 0 dimiliki oleh lingkaran. Jadi lingkaran sendiri itu sebenarnya adalah elips dengan eksentrisitas 0. Kemudian garis lurus itu juga elips dengan eksentrisitas 1. Gini, saya gambar lagi. Elips ya. Elips ini. Elips kan punya sumbu panjang dan sumbu pendek. Hitam aja. Ini namanya sumbu panjang elips. Ini namanya sumbu pendek elips. Nah, enggak apa. Ini sumbu pendek elips. Yang ke ini sumbu panjang elips, ini sumbu pendek elips. Oke. Sumbu panjang elips ini kita misalnya kita kasih A, itu panjangnya itu ya. Yang ini kita kasih B, itu sumbu pendek. Bukan sumbu pendek ya, setengah sumbu pendek. Saya ulangi. A itu adalah setengah sumbu panjang elips, B adalah setengah sumbu pendek elips. Oke, kemudian ada 2 titik fokus kan seperti tadi ya. Titik fokus misalnya di sini dengan di sini, misalnya gitu, 2 titik fokus elips. Oke, jarak dari sini, pusat elips ini ke titik fokus itu kita beri nama C. C, gini ya. Nah, eksentrisitas itu apa? Eksentrisitas adalah suatu bilangan yang menandakan pipih atau cembungnya elips gitu. Lihat ini, kaitan antara C dengan A itu kita bisa menuliskan bahwa C adalah sesuatu kali A, epsilon kali A. Pasti kan? Dan kalau misalnya titik ini itu tepat di pusat sini gitu ya, maka jaraknya adalah 0 kali A ya kan. Tapi kalau ini di tepi sini maka jaraknya adalah 1 kali A, atau sama dengan C itu sama dengan A gitu. Tapi kalau di sini otomatis dia berada antara 0 dan 1. Karena itu epsilon ini nilainya itu bisa antara 0 dan 1. Epsilon ini disebut sebagai eksentrisitas epsilon ini. Ketika dia titik ini dan titik ini itu bertumbuk di sini, lihat ya, nanti jadinya itu lingkaran. Bukan elipsnya itu bentuknya jadi lingkaran. Jadi lingkaran itu sebenarnya elips gitu ya. Tapi eksentrisitasnya adalah 0. Kalau titik ini tepat di sini, ya, maka nanti jadinya adalah garis lurus. Gini loh maksudnya. Garis lurus itu ya, enggak lurus ya. Garis lurus itu adalah elips sebenarnya, tapi tepat titik fokusnya adalah di ujung sini dengan di ujung sini. Itu adalah elips dengan eksentrisitas 1. Kalau lingkaran, saya gambarnya tumpuk-tumpuk nggak apa-apa ya. Kalau lingkaran, titik ini titik fokus pertama misal, kemudian ada lagi titik fokus kedua bertumpuk juga di sini gitu ya, maka titik ini misal itu adalah titik anggota elips itu. Titik di sini misal jaraknya terhadap titik yang hitam kan sekian, hitam itu yang di bawahnya merah ya,
kemudian dari sini ke yang merah juga sekian. Jadi 2 kali ini itu adalah jumlahan jarak dari titik ini ke kedua titik fokusnya dijumlahkan. Kemudian titik mana lagi yang punya jumlahan terhadap 2 titik fokus jaraknya adalah sekian tambah sekian, ya otomatis jadi lingkaran nanti. Oke. Lingkaran ya. Maka lingkaran itu elips dengan eksentrisitas 0. Kalau garis lurus elips dengan eksentrisitas 1. Oke, insya Allah paham ya. Gitu. Oke, kemudian ada lagi kaitan gini. Saya gambar di sini aja. Ini kan kita ngomong eksentrisitas kaitannya dengan A dan C. Kita juga bisa ngomong kaitannya eksentrisitas dengan A dan B, bukan A dengan C. Tapi kaitannya dengan sumbu panjang dan sumbu pendeknya. Gini. Kita bisa buktikan ya, bahwa dari sini ke sini, itu jaraknya adalah A. Bisa dibuktikan? Bisa. Dari sini ke sini, jaraknya juga pasti A. Kenapa begitu? Lihat ini. Kita lihatnya dari sini dulu. Dari sini. Titik ini. Titik ini, jaraknya terhadap 2 titik tetap. Titik ini dan titik ini. Oke ya. Itu mana itu? Itu adalah, gini aja, pakai hijau. Dari sini ke sini, itu jaraknya adalah yang hijau ya, ini sekian. Dari sini ke sini itu sekian, saya tebali ini ya. Oke, berarti jumlah dari ini dan ini itu adalah sama dengan ini, terus yang sini tadi saya pindahkan ke sini gitu ya, maka menjadi panjang ini, maka jumlahan tadi adalah 2 kali A. Titik ini jumlahan jaraknya terhadap 2 titik tetap ini, jumlahan jaraknya terhadap 2 titik tetap ini dan ini juga 2 kali A kan, karena ini sama dengan ini, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa ini A, ini juga A gitu. Jelas ya? Oke, sekarang saya percaya bahwa ini panjangnya adalah A ya. Kalau ini panjangnya A, sekian itu C, dan sekian itu B, dan sekian itu tegak lurus, maka berlaku Pitagoras ya toh? Berlaku Pitagoras, kita bisa menuliskan bahwa B kuadrat ditambah dengan C kuadrat itu adalah A kuadrat ya. Ini Pitagoras ya. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kebetulan sisi miringnya A, biasanya kan C. Ini A, enggak apa-apa. Kemudian C ini bisa kita ganti menggunakan ini ya. Menggunakan yang ini. Oke, maka akhirnya kita bisa menuliskan, silakan, ini mudah sekali kan, bahwa B kuadrat di sini aja lah ya. B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat kali 1 min epsilon kuadrat. Benar ya? B kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min epsilon kuadrat. Gini. Ini kaitan antara epsilon dengan A dan B. B dan A dan B. Eksentrisitas. Oke. Semoga paham dengan elipsnya tadi. Kemudian yuk kita kembali ke hukum 1 selesai ya. Saya ngomong elips agak detail tadi. Kemudian yang kedua, garis lurus yang menghubungkan matahari ke planet akan menyapu luasan yang sama dalam selang waktu yang sama. Maksudnya adalah, bentar, saya pakai gambar yang sudah ada aja. Ini aja gini. Garis lurus yang menghubungkan planet ke matahari itu adalah garis ini. Ya, garis ini. Ketika planetnya bergerak, misalnya sampai di sini, misalnya sampai di sini, misalnya, oke, planetnya sampai sini, dari sini dia bergerak sampai sini, oke, garis ini dari sini ke sini, ya, akan menyapu luasan sekian ini, ada luasnya, oke. Dalam selang waktu yang sama, misalnya sama-sama delta t, misalnya sama-sama delta t, gitu ya, itu akan menyapu luasan yang sama. Kalau kebetulan dia dari sini, misalnya, selama selang waktu delta t, dia akan menyapu luasan yang sama dengan luasan ini. Caranya gimana? Otomatis geraknya harus lebih cepat. Ya, misalnya dia di sini. Maka luas ini itu sama dengan luas ini. Ya, luas ini sama dengan luas ini. Konsekuensinya adalah
semakin dekat dengan matahari, dia geraknya harus semakin cepat. Supaya apa? Supaya dia bisa menyapu luasan yang sama dalam selang waktu yang sama. Dan kecepatan tertinggi dimiliki ketika dia berada di posisi ini, gitu ya. Dan kecepatan paling rendah dimiliki ketika dia berada di sini. Titik di sini yang paling dekat dengan matahari ini disebut sebagai aphelion. Salah. Titik perihelion. Yang di sini namanya titik aphelion. Oke. Kecepatan tertinggi dimiliki ketika dia berada di titik perihelion. Dan kecepatan terendah dimiliki ketika dia di titik aphelion. Setiap planet seperti itu. Nah, ya. Sebenarnya gini. Agak meluas nggak apa-apa ya. Ketika ada dua benda langit gitu ya, berdekatan dan yang satu punya kecepatan gitu ya terhadap yang satunya, maka pasti dia akan melalui lintasan itu berupa irisan kerucut. Bentuk lintasannya, irisan kerucut itu adalah bisa lingkaran gitu ya, bisa elips, bisa parabola, bisa hiperbola. Oke. Tapi lingkaran sendiri itu juga termasuk elips gitu ya. Oke. Tapi kenapa kok dari tadi kita ngomongnya elips terus, nggak pernah ngomong parabola, nggak pernah ngomong hiperbola? Kenapa? Karena kalau dia pas kebetulan lintasannya parabola, ya, misal dari sini, ini ya, datang dari sini, kemudian meluas hilang. Parabola bentuknya gimana tuh? Gini tuh misalnya. Ini di sini dari sini dia datang mengitari ini, ya. Tapi karena parabola kan jadinya hilang dia. Kalau jadinya hilang, ya nggak jadi berevolusi, gitu ya. Nggak jadi memutar, ya hilang. Maka itu akan hilang, ya nggak usah dibahas itu maksudnya. Kalau planet-planet yang mengitari matahari kan kembali ke titik semula, maka lintasannya pasti elips atau lingkaran juga boleh, karena lingkaran sendiri juga termasuk elips gitu ya. Udah, tadi agak melebar, nggak apa-apa. Oke, gitu ya, jelas ya. Ini tadi perihelion, ini aphelion. Di aphelion dia kecil, di perihelion dia kecepatannya besar, paling besar. Kemudian hukum Kepler yang ketiga, yaitu nisbah kuadrat skala revolusi dengan pangkat 3 dari setengah sumbu panjang orbit adalah tetapan. Oke, saya pakai gambar yang mana ya? Yang ini aja. Skala revolusi itu adalah waktu yang diperlukan oleh planet dari satu titik kembali ke titik semula. Misal dari sini, dia berevolusi mengelilingi matahari yang ada di sini misal, maka dari sini untuk kembali ke sini lagi, itu namanya skala revolusi. Kita boleh menuliskan dengan P atau T. Kalau di buku pakainya P, saya kok lebih tertarik pakainya T, nggak apa-apa ya. Saya pakainya T. T adalah skala revolusi, waktu yang dibutuhkan oleh planet dalam mengitari matahari untuk kembali ke titik semula. Nah, T kuadrat skala revolusi, tambahnya kesempitan. Saya tulis di sini aja. Kuadrat skala revolusi, kuadrat skala revolusi dibagi dengan setengah sumbu panjang pangkat 3, yaitu A maksudnya, A ya. A dipangkatkan 3 itu adalah tetapan. Ini adalah tetapan. Kuadrat skala revolusi dibagi atau nisbah atau perbandingan atau T pangkat 2 dibagi A pangkat 3 itu pasti tetapan. Tetapan ini ketika disampaikan oleh Kepler ya hanya tetapan itu aja. Itu nanti akan ada ketemu nilainya, tetapannya itu berapa ketika sudah dibahas oleh Newton. Ya. Jadi oleh Newton nanti ketemu bahwa T kuadrat dibagi A pangkat 3 itu ternyata sama dengan 4P kuadrat dibagi dengan G tetapan gravitasi dikalikan dengan M matahari gitu, ditambah dengan massa planet. Tapi ini ketemu setelah Newton ya. Newton kan merumuskan hukum-hukum Newton termasuk juga hukum tentang gravitasi itu. Nanti ketemu bahwa ini nilainya sekian. Ya tetapan. Tapi ketika Kepler menyampaikan belum ada angka nilainya sekian. Yang ada adalah tetapan gitu. Oke, itu tentang hukum Kepler. Semoga paham ya. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.